mantan ojek online yang menjalankan bisnis PTB Syariah Corporation ini selama 20 bulan, dan perayaan beliau itu sangat luar biasa sekali ya. Beliau telah mendapatkan 3 motor case yang masing-masing 20 juta. Kemudian mobilio case yang masing-masing 150 juta, itu 3 unit ya mobilio case. Kemudian 1 Pajero yang seharga 500 juta. Kemudian umroh ya, umroh 20 juta. Serta sebentar lagi akan meraih luxury rumah 1 miliar. Luar biasa sekali dalam waktu 20 bulan pencapaian beliau. Dan sebelum saya menghadirkan Kang Algian Saputra ini ya, saya akan menayangkan ya video profil tentang Kang Algian Saputra. Nah, jadi untuk calon mitra ya, jangan dulu keluar dari Zoom ya, karena ini sangat luar biasa sekali nanti kisah sukses dari Kang Algian Saputra. Oke, untuk Kang Algian Saputra, waktu dan tempatnya dipersilahkan, Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada walki wa ridha nafsi wa dinata arsy wa midada kalimati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Arif selaku moderator, Kang Ahmad dan Kang Riansa selaku pembicara. Saya dikasih kesempatan untuk bisa sharing di acara Zoom meeting hari Minggu malam ya. Saya ucapkan terima kasih juga buat para mitra-mitra yang udah hadir, juga calon-calon mitra yang pengen tahu informasi lebih lanjut tentang bisnis PT Base. Insya Allah bisa menjadi wasilah rezeki ya, wasilah keberkahan rezeki buat kita semua. Di sini saya akan fokus untuk nge-share pengalaman saya pribadi aja. Akan nge-share apa yang saya alamin ketika saya menjalankan bis PT Base, karena tadi mulai dari Kang Ahmad sampai Kang Riansa udah menjelaskan detail tentang bisnis PT Base ini. Nah, kenapa saya pengen menjalankan bis PT Base itu yang saya akan share ke teman-teman, dan kenapa saya harus sukses di bis PT Base. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang mitra ataupun calon mitra ya, bisa sukses di bis PT Base ya. Suksesnya itu untuk apa aja nanti tergantung keinginan teman-teman semua. Teman-teman masih bisa undang temannya, saudaranya, kerabatnya ya, untuk bisa bersilaturahmi dengan saya, dengan para mitra-mitra PT Base juga ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman makin banyak mengundang calon mitra, Anda bisa menjadi wasilah rezeki ya buat orang-orang sekeliling kita. Oke, saya langsung mulai aja, nanti tanya jawab di akhir mungkin ya. Bentar, saya siapkan dulu slide-nya. Nah, nih. Ya, disimak dulu sebentar, setelah ini baru kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, saya ini seperti tadi di video profil ya, saya juga mantan karyawan ya, mantan karyawan. Mungkin kebanyakan orang kan sekarang kan masih menjadi karyawan. Saya pun sama, mantan karyawan 5-6 tahun saya jadi karyawan. Lalu saya juga pernah jadi ojek online, pernah juga dagang-dagang konvensional ya. Saya pernah jualan bubur juga pernah, cuman waktu itu foto-fotonya hilang. Jadi sebelum jadi mitra PT Base banyak juga alur untuk berdagang gitu kan. Saya udah pernah nyoba berdagang berkali-kali dan sampai akhirnya ngojek, dan akhirnya sekarang fokus di bisnis PT Base. Ya, alhamdulillah dalam jangka waktu 20 bulan teman-teman, dalam jangka waktu 20 bulan ini belum diupdate, udah dapet 3 motor, 3 mobil cash, 1 Pajero cash. Ya, ini insya Allah bentar lagi rumah 1 miliar, umroh juga udah dapat. Terus ini dalam jangka waktu dekat, mungkin minggu-minggu ini juga ada motor keempat juga nih, insya Allah bentar lagi cair ya. Motor keempat dan luxury rumah 1 miliar insya Allah di bulan-bulan ini. Ya, jadi total reward sekarang sih sebenarnya udah 1 miliar 30 juta ya. 1 miliar 30 juta rewardnya toh, belum komisi royalti pendapatan. Nah, jadi ini yang sudah saya dapatkan. Nah, gimana saya cara jalan ini, saya akan share ke teman-teman. Benar kata Kang Riansyah ya, harus ada tujuan dalam menjalankan bisnis ini. Ya, salah satu tujuannya emang pengen lunas hutang dan riba, itu bagus banget ya. Tujuan dalam bisnis menjalankan bis PT Base karena pengen lunas hutang dan riba. Karena andai saya nggak jalankan bis PT Base, mungkin saya pun akan banyak terjerat hutang dan riba gitu kan. Karena saya pun dulu ketika belum menjalankan bis PT Base, saya seorang mahasiswa jadi karyawan, punya impian Pak, Bu, punya impian, punya keinginan untuk bisa punya rumah, punya mobil gitu kan, bisa berangkat umroh dan haji. Itu impian saya gitu kan. Ternyata ketika kita setelah jadi karyawan, apakah bisa?
apakah bisa impian itu tercapai? Nah itu kan pertanyaannya. Dan kita ngalamin sendiri, terutama pada kepala rumah tangga nih, ketika jadi karyawan, bisa nggak Bapak Ibu semua bisa beli rumah cash, bisa beli mobil cash? Itu kan pertanyaannya. Sementara rumah cash, mobil cash, ketika kerja, saya pun sama menjadi karyawan dulu kan. Ketika menjadi karyawan, kerja, terus ternyata gaji kita nggak mencukupi untuk bisa beli motor, beli mobil, beli rumah cash. Akhirnya banyak di situ teman-teman kita, kerabat kita, saudara kita mungkin terjerat ribanya di situ karena emang harus punya motor, gaji kita nggak cukup beli motor cash, akhirnya ngeredit, akhirnya punya utang lah 1-3 tahun. Ketika Bapak Ibu semua mungkin nanti punya anak lebih dari 1-2 gitu ya, akhirnya butuh mobil, ternyata uang gaji kita nggak bisa beli mobil, akhirnya terjerat riba lah untuk beli mobil, serang kredit, punya utang lah 3-5 tahun. Ya ketika Bapak Ibu semua udah butuh rumah ya untuk tempat tinggal, karena gaji kita nggak cukup untuk beli rumah, akhirnya terjerat riba lah 15 tahun sampai 25 tahun. Nah itu mungkin ya yang dialami masyarakat sekarang. Andai saya waktu itu nggak sabar ya ngeredit, ya, lebih miring kredit, mungkin saya juga akan terjerat utang dan riba. Tapi alhamdulillahnya saya nggak punya utang yang banyak waktu itu. Setelah saya menjadi karyawan, ya gaji sebenarnya cukup buat kebutuhan sehari-hari, cukup. Tapi untuk kebutuhan pokok, beli rumah, beli mobil, beli motor, cash itu nggak bisa. Waktu pengalaman saya nggak bisa. Saya pun alhamdulillah kerja 5-6 tahun itu kebeli motor ya, motor 1, dan itu pun ngeredit. Itu masih ingat cicilannya itu sekitar 600.000 waktu itu saya per bulan itu. Nah untuk mobil belum bisa, ya rumah apalagi gitu. Karena sejatinya gaji kita, pendapatan kita itu, andai gaji kita cuma 6 juta pun kadang cukup buat kebutuhan sehari-hari doang. Itu yang saya alami ya. Nggak tahu nih teman-teman semua sama atau enggak. Kalau gaji saya waktu itu total kotornya 5-6 juta itu cukup buat sehari-hari. Andai pun bisa nabung ya, misalnya sebulan nabung 1 juta, 2 juta, nanti bulan ketiga ada keperluan dipakai lagi tabungannya. Itu pengalaman saya. Gimana pengalaman teman-teman? Jadi gaji itu ternyata nggak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok rumah tangga itu kan kadang rumah, mobil, itu kebutuhan pokoknya. Kalau makan minum, insya Allah terjamin lah. Gak kerja pun kadang kita nggak punya duit pun, kalau untuk makan dan minum mah pasti bersilaturahmi ke orang tua, ke kerabat juga pasti dikasih gitu. Tapi untuk kebutuhan pokok yang rumah, tempat tinggal, dan mobil itu nggak bisa dipinjemin atau dikasih sama orang lain ya, gitu. Nah akhirnya saya nyari-nyari bisnis Pak, Bu, nyari-nyari bisnis ya. Pernah jualan konvensional, pernah jualan bubur ya kayak gitu ya. Pernah apalagi ya, banyak lah jualan-jualan konvensional. Pernah juga masuk bisnis payment gateway ya, yang jualan pulsa ini ya. Network marketing yang tentang pulsa juga saya pernah waktu itu. Ya alhamdulillah belum ada bisnis yang memenuhi kebutuhan pokok itu. Kebutuhan pokok saya itu ternyata ketika saya udah berkeluarga itu gimana caranya bisa punya kendaraan, bisa punya rumah, bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Nah, ini nggak ketemu juga di bisnis yang saya jalanin ya. Sampai akhirnya bisnis ini pun ngedrop ya di 2000 berapa tuh ya, 2019 ngedrop. Saya akhirnya nggak ada pilihan lain ya, karena saya nggak mau jadi karyawan lagi. Ya udahlah, sambil nunggu bisnis selanjutnya, sampai nunggu Allah ngasih bisnis saya selanjutnya, saya waktu itu ntar bulan Maret sebenarnya, karena saya masih malu-malu jalaninnya. Mungkin kalau nggak salah Mei atau Juni saya mulai jalanin tuh ya, 3-4 bulan pendapatan di kisaran 30.000 sampai 70.000 per bulan, per harinya. Per harinya, per bulan berapa tuh tinggal hitung aja. Andai rata-ratanya 50.000 sebulan, mungkin cuman berapa ya, cuman 1,5 juta ya. Itu udah ya, makan aja sebenarnya kurang, sehingga makan pun dibatas. Mungkin sehari yang bisa beli makan sehari itu 1 kali atau 2 kali maksimal. Sisanya paling ya numpang makannya ke rumah orang tua. Itu yang saya alami 3-4 bulan. Nah sampai akhirnya Allah tunjukkan peluang bisnis PTBS ya, waktu itu di Agustus kalau nggak salah ya, Juli atau Agustus, saya dikenalkan PTBS oleh seorang teman saya, Pak Sunario. Beliau ternyata udah punya motor, mobil, rumah cash ya. Nah saya dipresentasiin sama beliau ya, saya percaya dan yakin karena saya kenal gitu. Dan saya dilihatin, ini loh mobil yang saya dapatkan. Dan saya dikenalkannya di kantor waktu itu, karena beliau nelfon mau nggak ngerubah keadaan ekonomi keluarga ya, anak lagi akan terbebas utang dan riba ya.
bisa punya kendaraan, bisa punya rumah, kata itu ya insya Allah mau katanya. Ya saya diundang ke kantor PTBS-nya, tadi ada videonya ya, saya diundang ke kantor PTBS-nya, dipresentasikan. Wah ternyata ini ya presentasinya mirip-mirip tadi kayak Kang Ahmad, Kang Riansyah. Ya itu masuk nalar saya, kata saya tuh. Ini legalitasnya lengkap, kantornya saya lihat ada, produknya pun ada. Ini yang paling penting saya lihat selain legalitas ya, perusahaan kantornya ada, produknya bagus, saya lihat juga orang-orang yang udah dapat rewardnya banyak gitu, nggak cuma satu dua, sehingga saya yakin ketika saya jalan di sini saya pun akan seperti mereka. Beda halnya ketika saya jadi karyawan. Kalau jadi karyawan kan paling yang pendapatannya besar apa? Direktur. Ya direktur paling satu perusahaan satu, manajer paling satu perusahaan beberapa orang gitu kan. Ya sisanya karyawan ya semua sama gitu. Berarti kan kalau saya loyal menjadi karyawan, ya paling banter jadi manajer atau jadi direktur. Kalau jadi direktur kan berarti saya harus jadi pemilik perusahaannya kadang kan, atau jadi kepercayaan pemilik perusahaan. Nah itu kan ya presentasinya dikit banget untuk menjadi seperti itu. Beda halnya ketika saya datang ke kantor PTBS, banyak banget yang udah dapat reward, sehingga presentasi saya untuk dapat itu, wah ini mudah bisa gitu kan. Amat sangat mungkin saya untuk bisa sukses seperti orang-orang yang udah sukses di PTBS. Nah benar-benar ketika saya jalankan sungguh-sungguh, saya dapat tuh 6 bulan pertama saya jalankan sungguh-sungguh, dapat satu motor satu mobil, fokus ya. Ketika itu saya udah nggak ngojek lagi ya. Di bulan apa ya, saya udah nggak ngojek lagi 3 bulan 4 bulan saya berhenti ya. Dari bulan Mei Juni itu saya udah 3 bulan berikutnya itu saya udah berhenti dan saya fokus di PTBS. Waktu itu saya di awal ngerjain base PTBS sambil ngojek emang. Ketika dapat motor pertama di 3 bulan jalanin, saya sambil ngojek. Nah cuma saya nggak bangga waktu ketika dapat motor, karena ya saya udah punya motor ya, apa yang dibanggakan untuk dapat motor waktu itu saya. Itu fokus gimana saya dapat mobil, karena menurut saya kebanggaan itu ketika saya bisa beli mobil tapi cash. Karena beli motor saya yakin banyak orang yang bisa beli motor cash. Saya ketika saya harus bisa dapat mobil cash gitu kan. Saya sungguh-sungguh ketika udah dapat motor saya udah berhenti tuh ngojek. Saya fokus di PTBS. Alhamdulillah saya total 6 bulan tuh saya udah dapat mobil akhirnya. Jadi satu mobil saya dapat tuh di 2020 awal. Wah ini bahagia banget. Ya bahagia banget. Padahal sebenarnya saya daftar waktu itu kan, gaji saya kan, pendapatan saya cuma 70.000 per hari. Daftar itu sebenarnya nggak sanggup Pak Ibu. Data itu nggak sanggup untuk daftar itu karena uangnya nggak ada. Tapi gimana caranya? Saya harus keluar dari solusi itu. Jadi ketika kita uang nggak ada, tapi kita pengen ngerubah nasib, ya kita harus cari solusi. Gimana caranya kita bisa merubah nasib walaupun uang nggak ada? Kita cari solusi, bukan menunggu uang itu ada gitu. Teman-teman bisa melakukan apa? Bisa mungkin minjem, bisa mungkin jual barang-barang di rumah yang nggak kepake, yaitu bisa jual dulu. Misalnya ada handphone ada 3, dijual 2 gitu ya. Atau teman-teman bisa minjem ke siapa, ke kerabat, ke saudara ya. Nah waktu itu saya sempet jual mas kawin tuh untuk awal-awal tuh, jual mas kawin, daftar untuk kehidupan sehari-hari. Nah itu yang saya alamin ya. Lalu saya jalan sungguh-sungguh karena saya minjem, berarti kan saya harus kembalikin ya. Nah jadi makanya sungguh-sungguh jalaninnya. Saya nggak nunggu uang datang, saya jemput. Gimana caranya uang itu ada untuk daftar, sehingga nanti Allah kan ngelihat perjuangan saya. Maka perjuangan di awal tuh udah dinilai itu sama Allah tuh gitu. Saya yakinnya seperti itu. Ketika saya meminjam, saya yakin itu perjuangan saya di awal. Jual mas kawin dulu, daftar, jalanin. Ya alhamdulillah saya jalannya sungguh-sungguh. Karena bukan pakai uang pribadi saya waktu itu daftarnya. Dapat mobil ya alhamdulillah, rezeki dari Allah karena kerja keras saya dan tim, karena dibimbing juga sama sponsor sama leadernya. Nah berjalan terus saya dapat motor kedua, mobil kedua, motor ketiga, mobil ketiga di video tadi ya. Sampai akhirnya di 20 bulan suci Ramadan di 2021 kemarin ya, bulan suci Ramadan yang di tahun ini, saya dapat Pajero cash senilai 500 juta. Saya ambil Pajeronya yang baru, ini nilai Pajeronya sebenarnya 500 berapa ya, 570 jutaan kalau nggak salah waktu saya beli, saya lupa. Cuman kalau sekarang harganya hampir mendekati 600, sudah naik. Nah gitu ya. Total rewardnya ya itu dia 1 miliar lebih. Jadi kalau teman-teman lagi punya utang, ini sebenarnya rewardnya nggak wajib diambil unit. Kalau misalnya punya utang, misalnya nih Pak Maudi lagi punya utang rumah misalnya ada cicilan ke bank 200 juta lagi, dapat reward Pajero, ya udah lunasin hutangnya dulu aja 200 juta, sisanya 300 juta baru dibeliin mobil. Nah, mobil apa yang 300 juta tinggal nyari aja gitu. Jadi ketika Bapak Ibu semua punya utang, ini jadi solusi loh. Ya, total reward saya kan 1 miliar ya. Itu kalau punya utang 500 juta bisa dialihkan ke utang dulu. Nah, sisanya baru kita ambil ke mobil gitu.
Jadi yang kita wajib ikhtiarkan di PTBS ini gimana caranya kalau yang punya utang lunas utang riba dulu. Kalau udah lunas utangnya silakan Bapak Ibu semua ambil mobil, ambil rumah gitu. Nah ini tapi saya waktu itu saya ambil motor pertama saya ambil, mobil kedua saya ambil, motor kedua ketiganya saya uangin, mobil kedua ketiganya diuangin karena ngapain juga kita punya motor ya, yang mobil yang putih untuk perjalanan dalam kota, yang hitam ini untuk keluar kota biasanya kayak gitu. Atau kalau ada acara-acara training bisa 2 mobil berangkat kayak gitu ya. Sisanya diuangin atau dibeliin ke investasi emas gitu. Itu yang saya alamin. Nah dulunya ketika 2019 mana ada kepikiran kayak gini Pak. Nggak kepikiran gitu. Saya cuma yakin aja terhadap visi misi perusahaannya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Berarti kalau Anda lagi punya hutang, Anda insya Allah bakal bebas hutangnya. Yang penting jalankan sungguh-sungguh. Misinya menciptakan 1000 miliarder baru setiap tahun. Sehingga saya yakin ketika saya jalankan sungguh-sungguh, insya Allah saya pun menjadi miliarder gitu. Dan miliardernya itu bukan miliarder biasa. Total rewardnya bisa sampai 50 miliar total rewardnya toh. Belum dari pendapatan. Karena bis PTBS ini menggunakan hybrid system ya. Ketika menjalankan bis PTBS ada yang komisi penjualan langsung ya dibayar 20%, ada komisi yang dibayar dari pengembangan jaringan pun ada, sehingga kita tuh bisa punya banyak pendapatan yang nggak cuma motor, mobil dan rumah toh. Di luar motor, mobil dan rumah atau reward luxury itu kita pun dapat komisi ya. Ada komisi tadi kata Kang Rian ya 20% dari penjualan, ada komisi pengembangan, ada unlimited flash out, royalty. Pokoknya saya rangkumin ya. Ketika teman-teman nanti jalankan bis PTBS dapat motor, penghasilan kita ditotalin setiap bulannya. Kalau kita totalin ya ada pendapatan harian kan, ada pendapatan mingguan. Kalau kita totalin udah dapat motor sekitar 3-5 juta udah dapat itu. Tiap bulan motor kita udah punya pendapatan 3-5 juta. Itu masih lebih baik daripada saya ngojek gitu. Nah, tapi kan di bisnis ini kan naik terus ya, peringkat kita naik terus, prestasi kita naik terus, jaringan kita akan terus bertambah. Nanti ketika udah dapat mobil pertama, saya yakin pendapatan teman-teman insya Allah di atas 5 juta. Nah, itu udah cukup untuk keperluan keluarga sehari-hari tuh. Udah di atas 5 juta, kita punya 1 motor, 1 mobil. Nanti kan naik lagi, karena kita udah punya mobil, udah punya jaringan, di bawahnya penjualan naik lagi, udah dapat Pajero, pendapatan teman-teman insya Allah di atas 10 juta. Nah itu yang saya alamin. Jadi ya tinggal tanya aja diri kita, mau nggak kita jalanin bis PTBS ini sungguh-sungguh, punya kendaraan sendiri, punya rumah sendiri, punya pendapatan puluhan juta. Hitungannya nggak terlalu lama, 1-3 tahun kalau pengalaman saya itu. Paling lama itu di 3 tahun teman-teman udah dapat semua reward. Ya minimal 1,67 miliar deh, maksimal bisa sampai 51 miliar. Karena total rewardnya itu besar banget loh ya. Ini pun bisa diuangin, misalnya kita dapat motor nih ya 20 juta, motor udah punya, diuangin aja bisa. Nanti bisa ditanyakan ke sponsornya cara nguanginnya gimana. Misalnya Bapak Ibu semua dapat mobil 150 juta, punya hutang rumah subsidi 100 juta lagi, ya udah lunasin hutang rumahnya dulu, 50 jutanya kita ambil beliin apa gitu ya. Nanti enaknya ketika dapat 500 juta nih bisa lunasin semua utang teman-teman yang hutangnya 300 juta. Ini bisa lunas dengan teman-teman ngejar Big Mo Cash 500 juta. Buat teman-teman yang punya utang miliaran, ini kejar 3.000 pasang poin, Anda pun dapat 1 miliar. Beliau itu dipakai untuk haji satu keluarga, haji orang tuanya, haji dirinya sendiri. Dia didaftarkan haji, hajinya haji plus. Haji plus itu kan sekitar 100 sampai 200 juta ya. Ini bisa berangkat haji berapa orang nih? 5 orang bisa insya Allah gitu. Ya total rewardnya kan 1,67 miliar minimalnya. Maksimalnya bisa sampai 51 miliar. Tadi dijelaskan sama Kang Rian. Dan saya jalaninnya kayak gimana? Ini saya jalannya waktu itu kayak gini. Jadi di bulan pertama saya jalanin emang offline, door to door. Jadi saya kenalkan ke orang terdekat dulu gitu. Saya niatkan untuk bantu orang-orang terdekat dulu. Siapa sih teman-teman saya yang pengen punya mobil, pengen punya rumah, atau pengen lunas utang dan riba, saya kenalkan dulu ke mereka. Siapa sih keluarga yang pengen dapat motor, mobil, rumah cash, pengen lunas utang dan riba, saya kenalkan dulu di bulan pertama. Di bulan kedua saya fokus belajar support sistem online. Jadi gimana caranya saya dikenal oleh banyak orang di luar kota gitu. Sehingga saya jalankan yang namanya Google Ads ya, YouTube ya. Sekarang udah ada training di tim kita tuh, ada training Facebook Ads, ada training TikTok Ads. Nanti teman-teman ini bisa dijalankan. Yang masih kerja bisa jalankan support system ini sambil kerja. Yang penting punya handphone aja ya. Yang penting punya handphone. Nanti teman-teman semangat belajarnya. Teman-teman akan diajarin gimana caranya bisa menjual paket PTBS
kemanapun, dimanapun ya, dimanapun, kemanapun ya, ke siapapun bisa. Hanya menggunakan minimal handphone. Yang penting mau belajar. Nanti kan ada trainingnya setiap hari Selasa malam. Anda akan dicari calon mitra, bukan Anda yang nyari nanti. Yang penting teman-teman mau belajar, nanti ada training Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, sampai YouTube gitu. Nanti jatuhnya kayak gini kalau udah menguasain itu. Jadi orang-orang yang akan WhatsApp kita banyak, sampai saya ketika Zoom meeting kayak gini pun saya masih ada yang WA. Ini saya masih ada calon mitra yang WA saya gitu. Nanti akhirnya mereka transfernya ke pusat, saya bantu pendaftaran. Ini banyak banget yang daftar ke PTBase. Ya waktu itu andai saya nggak berbisnis PTBase, ya andai saya nggak berbisnis PTBase nih waktu itu, saya misalnya punya uang 7 juta, 5 juta, di bawah 10 juta. Ini saya udah survei, ternyata kalau kita modalnya di bawah 10 juta, itu kita paling bisa buka usaha yang pinggir-pinggir jalan bisa tuh. Karena waktu itu saya pernah jualan bubur itu modalnya 10 jutaan sama sewa kios tuh. Terus survei, jualan sate aja ini modalnya 7 juta loh. Jualan sate loh, modalnya 7 juta. Belum gerobak dan sebagainya, jam kerjanya 8-12 jam. Ya penghasilannya itu rata-rata 140.000 per hari. Ini yang ada di Purwakarta saya survei. Boleh teman-teman survei, silahkan tanya deh. Ya tukang-tukang dagang pinggir jalan. Ini jualan bubur, modalnya 15 juta, 6 jam kerja, penghasilan rata-rata 200.000 per hari. Ya jualan mie ayam ini salah satu pedagang di Purwakarta, modal 8 juta mie ayam itu, jam kerjanya 8-12 jam, penghasilan 500.000 per hari, udah 15 tahun. Ya kalau kita mau berbisnis modal di bawah 10 juta di luar sana paling seperti ini solusinya. Atau teman-teman punya modal 50 juta paling buka warung kecil-kecilan. Ya, karena kalau warung besar perlu modal yang tinggi juga, atau buka laundry gitu kan. Tapi ketika teman-teman buka usaha konvensional bisa menilai nggak kapan teman-teman balik modal, kapan tanya itu, karena bisnis itu harus tahu tujuannya. Jangan sampai hanya cuma sekedar buka tapi kita nggak tahu arah tujuannya kemana gitu. Beda halnya dengan PTBase. Kalau PTBase ini ada arah dan tujuannya. Kalau teman-teman daftar paket priority, jadi modalnya ada berbagai macam segmentasi kan. Kalau yang teman-teman punya uang dan siap berbisnis di PTBase paket priority, modalnya 62 juta. Tapi di sini ada tujuannya, Kak. Teman-teman kerja kan sungguh-sungguh. Modal 62 juta di awal daftar udah dapat produk senilai 93 juta. Jadi 63 juta di store ke perusahaan ngasih produk 372 box senilai 93 juta. Di awal aja produknya udah nguntungin ya. Udah ada selisih ya. Sekitar 20 juta lebih, 20 sampai 30 juta ini udah ada lebihnya 30 jutaan ya. Belum kalau teman-teman jalan kan sungguh-sungguh, PTBase akan ngasih penghasilan hariannya bisa 18 juta di paket priority. Total rewardnya bisa sampai 51 miliar. Ini kan tujuannya. Jadi tujuannya ada. Daftar, nih tujuan kamu ini bisa dapat reward 51 miliar. Cara jalan ini ntar dikasih tahu gitu. Ini berbisnis yang ada arah tujuannya di PTBase saya lihat. Anda yang nggak ngambil yang 62 juta, modalnya yang di bawahnya ada modal yang 30 juta paket eksekutif ya. Daftar pertama udah dapat 180 box senilai 45 juta. Nah, ketika daftar pun dapat produk yang untungnya bisa 15 juta. Karena daftar 30 juta dapat produk senilai 45 juta. Potensi kalau udah jalankan sungguh-sungguh, potensi pengembangannya bisa sampai 9 juta per hari, bayangin. Rewardnya bisa sampai 25 miliar, 15 kali semuanya. 25 miliar itu insya Allah tuh cukup buat keluarga tuh. Kan buat investasi anak cucu kita nantinya. Ada yang di bawah tengahnya lagi, ada paket bisnis modalnya 14 juta. Ini mungkin setara tadi dengan jualan bubur ya. Jualan bubur yang kayak gerobaknya bagus. Modalnya di sini 14 juta yang paket bisnis ini, tapi ketika daftar ini tuh teman-teman dapat produk sejumlah 84 box senilai 21 juta tuh. Udah hampir berapa juta tuh untungnya ya? 6 juta, 7 jutaan. Dari produk doang ketika daftar. Belum potensi pendapatan hariannya aja bisa 4,2 juta. Total rewardnya 11,5 miliar. Andai daftarnya paket bisnis. Ada tujuannya kan? Tujuannya jelas lagi ini. Didetailkan di marketing plan-nya. Resmi lagi terdaftar. Gitu. Secara legalitas ini terpayungi hukum teman-teman. Pakai paket reguler teman-teman dapat 36 box ya. Ya 6 juta dapat produk senilai 9 juta. Pendapatan hariannya kalau dijalankan sungguh-sungguh dapat reward. Penghasilan teman-teman per hari bisa 1,8 juta. Bayangin. Total rewardnya bisa sampai 5 miliar. Masa iya kita nggak mau jalanin bisnis yang ada tujuannya, dan ketika berproses pun diajarin gitu. Yang penting teman-teman yang mau belajar atau enggak. Yang terendah ya udah paket basic.
Ya kalau Anda nggak punya modal sama sekali ya udah paket basic. Paket basic ini dapat produk senilai 3 juta, pendapatan hariannya 600.000 per hari kalau udah dijalankan. Sekali lagi kalau udah dijalankan bisnisnya, teman-teman dapat reward, penghasilannya bisa sampai maksimal 600.000 per hari kalau yang basic lebih kecil. Dan paling kecil pendapatan satu kali, pajak satu kali, rumah satu kali. Ya cuma satu kali cukup buat Anda sendiri lah ya. Kalau untuk keluarga ini masih kurang. Nah, saran saya minimal reguler ke atas. Tapi itu pilihan teman-teman sih mau daftar paket yang mana. Slide-nya nggak berubah, slide-nya Kang? Hah? Slide-nya nggak berubah ya? Nggak berubah. Heeh. Masih Masa? di profil aja Kang, masih di profil aja slide-nya. Wah, dari tadi kenapa nggak ada yang ngasih tahu dong? Sudah dicek Kang, Oh, nggak dibaca. nggak dibaca kalau lagi presentasi. Iya. Ya udahlah, lanjut aja ya. Nggak tahu Lanjut, soalnya lanjut. saya kira kelihatan. Baru kelihatan. Tadi salah ini berarti. Harusnya tadi ngasih taunya ini. Soalnya kalau di chat saya nggak ngelihat chat. Kalau lagi screen share nggak kelihatan chatnya. Kayak gitu. Ya udahlah, langsung tanya jawab aja mungkin ya. Mana tadi presentasinya? Bentar. Jadi dari tadi cuma dengar saya ngomong dong. Wah, pada ngantuk ini Iya. mah. Aduh, kenapa nggak ada yang ngomong ini, teman-teman? Pada Lagi diem. asik dengar Pak. Denger ya tidur nanti. Dia bukannya apa ya Pak, hanya ngomong rumahnya biar Ya. ada poin ya. Sharing, kita sharing ya. Padahal nggak mau dia nggak pengen nggak apa-apa. Dia ngomong sama kamu. Oke, saya lanjut bentar ya. Sharing kayak gini kan buat penjelasan juga kan. Betul beliau wanita ini. Cuma saya cuma ngajarin. Kok saya semua. Tadi ngelihat yang mana tadi teman-teman berarti? Yang profil itu Kang. Yang tua itu kalau salah tanya yang muda. Oh, ke close lagi. Aduh. Gimana mau ada yang muda? Yang mudanya soal Ya udahlah. Langsung tanya jawab aja Pak Arif. Cuma jawab aja ya. Iya, langsung tanya jawab aja lah biar teman-teman tadi yang saya omongin. Kalau saya mulai dari awal lagi kayaknya ini nanti. Capek deh. Juga baru ngelihat layar tadi. Kok masih di profil? Ya udah, dibuka aja tanya jawab ya, pertanyaan apapun insyaallah kita bantu jawab lah. Oke, silakan untuk calon mitra yang masih hadir ya di Zoom meeting pada malam hari ini. Silakan boleh bertanya ya ke Kang Algen langsung juga boleh tentang marketing plan ya, cara kerjanya seperti apa mungkin. Boleh silakan. Sesi tanya jawab dibuka kembali. Soalnya jarang banget nih ya. Mbak Sri Mulyani barangkali mau tanya Boleh. dari Singapura, Nah. dari Singapura. Boleh, woi luar biasa dahsyat dari Singapura nih. Boleh. Siapa tadi yang ngomong? dan dia Mitranya Kang Marno ya? Ya, alhamdulillah baru tadi siang. Oh, baru tadi siang. Oh, dahsyat. Iya. Boleh Kang dibantu Kang dipanggil Kang. Boleh silakan mau nanya. Mbak Sri Mulyani. Sri Mulyani masih ada nggak nih? Sri Mulyani, oh ada, masih ada ya. Mic-nya di ini aja, di unmute aja, di unmute. Mic-nya kalian Mbak. Oh, udah ya. Boleh silakan untuk calon mitra, untuk sponsornya boleh, untuk leadernya diarahkan ya, calon mitranya agar mau bertanya ya biar. Buat Ibu Rita juga tuh. Siapa Kang? Buat Ibu Rita kalau ada mau ditanyain Bu Rita silakan Bu. Bu Rita boleh Bu Rita. Dengan Fiorian Gisti namanya. Boleh yang mau nanya siapapun ya. Sharing-sharing silaturahmi.
Ya. Buat Pak Sapli itu kalau mau nanya. Calon mitra baru itu. Boleh. Siapa Kang? Boleh dipanggil Kang calon mitranya Kang. Mas Sapli, Mas Sapli. Mas Sapli. Pagar Alam. Masih ada ya di Zoom ya? Masih. Oke, boleh silakan ditanyakan aja ya agar keyakinannya lebih kuat lagi gitu kan. Silakan yang mungkin belum paham tentang marketing plan-nya gitu ya. Cara daftarnya atau sistemnya seperti apa. Boleh silakan ditanyakan langsung. Halo, Yap. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nona Mitra dari Manado. Dari Manado ya. Pak Halim ya namanya, Pak Halim Malula ya. Iya betul. Oke, silakan Pak. Itu mau bertanya tuh yang perbedaan paket dari paket apa tadi itu ada bilang paket kan yang apa tadi 2.100.000 tuh paket itu Perbedaan paket ya Pak ya. ya paketnya itu bisa dijelasin perbedaannya gimana? Oke, perbedaannya dari paket-paket daftar ya, basic sampai priority mungkin Pak ya. Ya itu pertama, dan kedua situ kan ada dagang. Yep. Terus yang dijelaskan oleh Saputra tadi, siapa yang dua kaki, Iya. apa dagang. Oke. Sistem kerjanya mungkin ya. Ya itu dulu yang bisa saya kerja Kang. ya. Terima kasih. Kerjanya Itu. Oke, mungkin mau dijawab oleh siapa nih, Kang Aldian, Kang Riansa atau Kang Ahmad? Boleh cara kerja dulu Kang Rian. Boleh, Kang Riansa. Cara kerja tadi yang jaringan itu ya, yang dua kaki dan penjualan konvensionalnya. Iya gitu ya. Oke, dengan Pak Halim saya akan coba menjelaskan tentang pilihan paket maupun cara kerja dari mulai konsep jaringan maupun konsep dagang dengan hasil reward yang sama. Udah bisa di share screen nih? Nah ini saya coba. Di sini saya coba. Nah tentunya paket-paket di PTBS itu ada 5 paket kemitraan. Pak siapa tadi? Pak Halim ya? Iya, Pak Halim. Nah, di sini saya jelaskan yang pertama adalah Suaranya kok basic. ngerepek begini ya? Ini suaranya tadi. Di unmute dulu. Nah, basic ini satu hak usaha itu berarti kan belanjanya 2 juta ya. 2 juta. Nah 2 juta ini untuk satu hak usaha, potensinya 1 kali motong ambil rumah. Nah kalau reguler itu 3 hak usaha. Reguler 3 hak usaha berarti 2 juta dikali 3 hak usaha berarti 6 juta Pak. Nah kita di sini dapat produk senilai 3 juta. Jadi kita dapat produk senilai 9 juta plus peluang hak usahanya 3 Pak. Nah kalau bisnis ini 7 hak usaha berarti 14 juta. 14 juta dapat produk senilai 21 juta. Nah kemudian ada eksekutif 15 hak usaha berarti 30 juta. 2 juta dikali 15 hak usaha
30 juta dapat produk senilai 45 juta. Nah, priority dengan 31 hak usaha itu berarti 62 juta senilai 93 juta. Ini nilai produk. Nah, untuk komisi sponsornya misalkan Pak siapa tadi, Hilmi ya? Halim. Pak Halim, mohon maaf. Halim ya. Pak Halim mensponsori. Misalkan Pak Halim sudah terdaftar sebagai mitra PTBS. Pak Halim mengenalkan bisnisnya, menjalankan bisnisnya dan berhasil menjualkan paket basic misalkan. Tadi kan komisi 20% atau 400.000 per satu hak usaha. Kalau misalkan Pak Halim mendaftarkan calon mitra yang basic, berarti komisi 400.000, dibayarnya H plus 1. Jadi Pak Halim dapat poin 1, dapat komisi 400.000 dari perusahaan, dibayarnya besok. Nah, kemudian ketika Pak Halim mendaftarkan mitra yang reguler 3 hak usaha dengan belanja 6 juta, dapat produk 36 box senilai 9 juta, komisi Pak Halim 1,2 juta Per harinya. ya. Ini dibayarnya H plus 1 besoknya Pak, H plus 1 Ya, lanjut. ya. Kemudian yang ketiga, bisnis. Ketika Pak Halim berhasil menjual paket bisnis ke salah satu mitra, ini komisi Pak Halim dibayar 2,8 juta, lagi-lagi H plus 1 dibayarnya. Nah, kalau eksekutif komisinya adalah 6 juta. Karena 30 juta dikali 20% senilai 6 juta. Gitu. Ini dibayarnya lagi H plus 1. Nah, kemudian ketika Pak Halim menjual paket kemitraan priority nih, misalkan untuk kepala tani, karena kan dia membutuhkan pupuk yang sangat banyak untuk lahan hektarnya di sana. Dapat 370 gobok senilai 93 juta. Nah, komisi Pak Halim di sini adalah 12.400.000. Nah, dan di sini dibayar sama H plus 1. Ini Pak Halim dapat 1 poin. Untuk poin rewardnya ini dapat 3 poin. Untuk Pak Halimnya pas komisi, nah ini dapat 7 poin. Ini bukan orang Pak yang dihitung poin, walaupun orangnya 1. Nah, di sini dapat 15 poin. Nah, ini dapat 31 poin. Jadi kalau Pak Halim mendapatkan paket priority 4 orang di kiri, 4 orang di kanan, berarti 31 kali 4 sudah 104 kiri, 124 kanan. Dan walaupun orangnya hanya 4 karena dia priority, Pak Halim tembus reward umroh atau motor 20 juta. Jadi lagi-lagi di sini yang dihitung adalah poin Pak. Gitu. Di sini paham Pak paket kemitraan? Ya, itu baru belanja aja, itu baru nilai belanja dulu, belum Ya, jual. beda. Belum jual dulu, Beda paket belum kemitraan. jual. Halo? Kenapa? Ya. Itu kan baru paket ini kan baru beli dulu. Habis. Ini belum dijual atau sudah dijual, udah dibelanjakan dulu. Ya, jadi paket yang Bapak dapat itu bisa dikonsumsi, bisa dijual lagi. Terserah Bapak maunya gimana. Iya, saya paham. Ya, terus ini kan udah dibelanja paket reguler. Ya, misalkan Pak Halim ngambil paket reguler nih, dapat 3 usaha plus dapat 36 box produk senilai 9 juta. Karena satu boxnya 250.000. Baru belanja itu, Ya. belum dijual. Iya, nggak apa-apa, baru belanja dapat 36 box Pak. Paham ya. Ya. Kemudian produk itu, Jadi paket ini pilihan, bisa dipilih. ya bebas pilih, bebas campur. Itu kan Kalau yang untuk sekali belanja itu, untuk sekali daftar. ya untuk sekali daftar gitu. Karena di sini yang tadi saya bilang, cara bermain di PTBS itu belanja sekali seumur hidup Pak. Nggak ada kewajiban belanja ulang. Kalaupun Pak Halim mau belanja lagi nih, ya sudah merasakan manfaat produk, misalkan untuk pertanian nih, jika belanja lagi itu dapat produk lebih murah lagi Pak, harganya nggak 6 juta. Itu di bawah. Paketnya nggak bisa berubah, itu terus. Kenapa?
paketnya kalau kita beli daftarnya di reguler itu terus di reguler nggak bisa naik paket. Oh enggak, jadi Pak Halim bebas misalkan mau ambil yang paket 12 box nih. Berarti Ya. 1,5 belanjanya cukup dapat 12 box. Ya. Atau kalau hanya ingin belanja 2 box cukup 350. Nggak maksud Kalau saya misalkan Bisa Pak, nanti bisa upgrade Pak. Kalau dari misalnya Bapak reguler mau naik ke bisnis nanti upgrade, RO upgrade namanya. iya gitu. Maksudnya saya kan awalnya nampaknya di reguler. ya di reguler. Nah, kemudian mau upgrade nih, bisa belanja lagi. Ya saya belajar lagi, saya naik Nah, lagi. Boleh berarti kan misalkan mungkin 6 juta nih. Iya. Pak Halim, namanya. untuk belanja 2 juta, berarti mau upgrade ke misalkan priority Iya, 10 iya. juta. Berarti 62 juta dikurang 6 juta. Itu aja Pak, kurang lebih 50 berapa nih? 50. 56 ya? 56 juta lagi Bapak belanja. Gitu. Jadi terakumulasi Pak, nggak harus 60 juta dari awal. Oh gitu. Jadi terakumulasi ini karena 6 juta sudah Bapak belanjakan. Oke, paham saya. Oke, Nah, ya. gitu Pak. Terus tim anunya tadi yang dagang terus yang Jaringan. dengan tuh gimana? Itu bedanya di mana bedanya itu? Nah, karena saya di dagang. Oke. Terus Mik, dapat jaringan nggak kalau saya ambil paket? dapat apa Pak? Saya pakai dagang terus dapat nggak jaringan? Jangan dua-dua. Makanya, ya, ini makanya mau coba saya jelaskan. Tapi mohon mik. Nah, ini dengan konsep dagang berarti ya Pak Halim ya, mau saya jelaskan. Di sini misal Pak Halim, Bapak Halim mengambil paket yang reguler, berarti kan begini nih, 3 usaha. Ini Pak Halim 2, ini Pak Halim 3. Nah, berarti Pak Halim sudah punya kaki nih untuk nembak ID RO dan konsep dagang. Pak Halim mengenalkan produk eco farming misalkan di sebelah kiri ke 10 perusahaan, ke 10 kepala tani. Kepala tani di sini. Kepala tani. Ke 10 kepala tani masing-masing 10 kepala tani order 10 paket. 10 paket ambil eco farming semua untuk pertanian. Nah, kemudian di sebelah kanannya Pak Halim mengenalkan lagi ke kepala tani juga boleh, atau ke perusahaan lain boleh, atau ke toko-toko herbal boleh. Misalkan terlalu sini ke toko herbal, di sini ke toko herbal. Kan di sini ada Hubs Pro ya. Nah, 10 toko herbal, masing-masing order 10 paket. Gitu. Berarti kan di sini nggak ada cari orang ya. Kita jualan, konsep dagang. Di sini konsep dagang. Nah, di sini berarti kan 10 kepala tani order 10 paket, berarti kan 100 poin untuk Pak Halim. Kemudian di sebelah kanan juga toko herbal ini 10 toko herbal order 10 paket, berarti 100 poin dapat. Nah, di sini Pak Halim walaupun nggak nyari orang karena konsep dagang kan di sini jual penjualan paket gitu. Dapat reward umroh 20 juta atau motor cash. Nah, dari situ kepala tani maupun toko herbal kan merasakan manfaat produk nih untuk konsumen maupun customernya. Mereka RO, repeat order, belanja ulang. Pak Halim belanja dengan harga lebih murah dan juga dapat keuntungan dari produk plus dapat poinnya di sini. Di bulan pertama, di bulan kedua mereka RO repeat order masing-masing 100 poin lagi nih di kiri di kanan. Dan bulan berikutnya juga begitu, 100 poin dapat dari 10 toko herbal order 10 paket maupun kepala tani order 10 paket. Berarti kan di sini terjadi 300 poin pasang di kiri dan di kanan. Nah, berarti berhak atas reward mobil cash 150 juta. Pak Halim dapat keuntungan konvensional dari dagang, kemudian dapat reward dari poin yang terkumpul. Nah, ini berarti kan udah 300. Berarti sini saya tarik di sampingnya
Berarti tinggal tunggu waktu nih. Di bulan ketiga, di bulan keempat, kelima, keenam, tujuh hingga bulan ke-15. Berarti kan tiap bulan masing-masing order 100 paket dapat 100 poin. Berarti di sini terjadi di bulan ke-15, di bulan ke tembus reward Pajero 500 juta. Nah, mereka order lagi nih ketika udah dapat rewardnya dapat, keuntungan selisih produk dapat, ya kan, poin dari poin itu terkumpul. Kemudian mereka RO juga terus-terusan makin besar RO-nya, tinggal tunggu waktu ketiga poin ini nyampe di 3000 poin pasang kiri kanan. 3000 poin pasang. Nah, Pak Halim berhak atas reward rumah 1 miliar. Karena 3000 poin pasang adalah batasan untuk reward rumah 1 miliar. Jadi total reward di sini adalah umroh 20 juta ditambah 150 ditambah 500 juta tambah 1 miliar sama dengan 1,67 miliar, Pak. Gitu. Belum lagi dapatnya 3 kali karena di sini ID pertama, ini ada ID kedua, ini ada ID ketiga. Gitu, Mas. Dapatnya 3 kali. Sampai sini paham Pak Halim? Oke, paham. Nah, itu dagang ya. Kenapa? Ini untuk konsep dagangnya ini ya. Ya, saya paham. Konsep dagang. Cuman minimal harus reguler kalau konsep dagang, Pak. Karena untuk nembak ID RO-nya di ID kedua atau ID ketiga. Ya. Gitu, Pak Halim. Harus reguler. Terus kalau udah konsep dagang, bisa nggak sama-sama dengan konsep jaringan? Nggak bisa? Bisa. Jadi dua-duanya bisa, Pak. Malah untuk percepatan lebih bagus dua-duanya dijalankan. Itu, Pak Ali. Itu. Reguler dua-duanya. Kenapa? Di konsep dagang diregulir, konsep jaringan itu diregulir juga tuh? Iya, apapun mau konsep dagang atau bisnis jaringan, secara jaringan itu paket apapun bisa dijalankan, Pak. Itu kalau basic, misalkan Pak Halim basic nih Pak Halim di sini. Ini kan di sininya masih kosong. Untuk nembak IDRO berarti aku daftarin 2 orang, si A dan si B. Gitu, cukup 2 orang ini. Nah, bisa jalankan dengan konsep dagang, bisa dengan jaringan. Kita sudah ada kaki di bawahnya dan cukup 2 orang, Pak. Nggak usah banyak-banyak. 2 orang. Itu karena di sini adalah konsepnya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Itu Pak Halim. Oke. Satu lagi kita tanyakan, untuk produknya itu terbatas apa produknya? Produknya tadi ada 5 segmen pasar. Ada untuk pertanian, ada untuk kesehatan, kecantikan, pengamat BBM, sama untuk peternakan, Pak. Jadi Bapak itu bebas campur. Misalkan reguler 36 blok, berarti bebas campur tuh. Kenapa? Berapa produk itu 36 paket itu? Tergantung. Satu paket reguler itu 36 box, Pak. 36 box itu produk apa aja? Itu bebas campur. Ada untuk pertanian silakan, mau ngambil pertanian silakan, mau dicampur dengan farming, dengan eco racing atau pengamat BBM, herbal, Abstro, atau LVN atau sukambing dan kecantikan sampai peternakan, itu bebas campur, Pak. Kalau di pilihan kita boleh nggak? Boleh. Kan tadi saya bilang bebas campur. Oke, ya. Sesuai kebutuhan Pak Halim. Ya, pemain pertanian sama penghemat BBM gitu, kayak ya. Tidak ada 2 atau 3 gitu bisa ya? Kenapa, Pak? Mohon maaf. Untuk 36 paket itu 2 produk, 3 produk bisa ya? Bisa, misalkan 15 eco farming, 15 eco racing, berarti sisanya 6 lagi apa gitu. Bebas. Itu Pak, pokoknya sebanyak 36 blok kalau reguler. Kalau priority itu 370 blok. Itu lahan pertanian yang memiliki lahan luas, Pak.
Potensinya malah cukup besar Pak. Jika pada industri malah paling besar Pak. Oke, saya paham. Gak paham Pak Halim ya? Ya, terakhir itu banyak. Itu jadwal SOM ini hari-hari apa aja? Sabtu Ya, malam Pak seminar. biasanya, Sabtu malam atau Minggu malam. Sabtu malam atau Minggu malam. Iya. Ya. Berarti hari Sabtu hari Close dulu itu ya Kang. Screen share di close dulu. Ya, udah. Halo, terakhir sekali ya. Untuk di daerah Manado, Solo itu ada nggak yang ikut ini? Yang daftar gini. Saya dapatnya dari teman. Bapak bisa ikut Zoom meeting dikenalin sama siapa Pak? Gimana Pak? Bapak dapat link Zoom meeting ini dikenalin sama siapa Pak? Sama Iman Jasmani dari NTB, teman kerja saya itu. Pak Iman. Imannya ada di sini nggak? Ada di seminar nggak? Belum. Pak Imannya ikutan Zoom meeting nggak? Belum. Oh, Pak Iman siapa namanya? Iman Jasmani. Dikasih link Zoom meetingnya. Ada Iman Jasmani hadir Coach. Oh hadir. Ada ya, tadi chat ya. Ya, saya terus chat tadi untuk memantau. Iya, siap. Jadi untuk di tiap kota sebenarnya mitra PTP ada Pak. Cuman saya lihat di Manado ini belum terlalu banyak. Kalau leader-leadernya kayaknya saya belum dengar Pak. Betul, karena itu saya terus membagikan link kepada beliau baik itu produk ataupun link-link meeting. Ya mudah-mudahan nanti Pak Halim yang awal yang sukses di sana gitu. Memang kebanyakan di PTB sini kan tersentralnya di Jawa Barat ya, kadang kan kantor pusatnya di sini. Kan bisnis PTB sini ke setiap pelosok Indonesia. Jadi nanti kalau Pak Halim udah daftar, tugas Pak Halim undang aja teman-temannya, kerabatnya, calon mitranya untuk hadir ke seminar ini Pak. Oke, ya. Kita ada 2 kali seminar pas minggu itu. Di Sabtu malam kita seminar Zoom meeting, di Selasa malamnya kita training gitu. Jadi yang udah daftar Selasa malamnya langsung training. Oke, ya. Gitu. Jadi pangsa pasar kita nggak terbatas daerah lah, kita bisa kemana aja. Bahkan luar negeri pun insya Allah bisa. Biasanya saya tertarik dengan pertanian tadi, pupuk. Nah, pupuk ya. Yang itu. Kebetulan di daerah saya ini ya banyak pertanian yang otomatis belum Medan ini. Betul. Mudah-mudahan Pak Halim bisa segera terdaftar nih. Jadi bisa langsung belajar nanti hari Selasa. Amin. Dari yang penjelasan tadi Kang Riansyah, dari ada 5 paket Pak Halim udah paham ya? udah paham. Kira-kira siap ambil paket yang mana Pak Halim? Nanti aja saya daftar. Nanti saya sekalian daftar, saya pilih paketnya mana. Oke, boleh. Nanti bisa dibantu sama sponsornya tadi ya? Oke, siap. Ya, dibantu Nanti untuk saya pemilihan paketnya. Pak Halim. Kalau bisa minimal reguler sih ya, reguler ke atas supaya nanti lebih mudah cara jalankan bisnisnya. Iya, oke. Ya, dibantu nanti untuk pendaftaran supaya Selasa langsung bisa ikutan trainingnya. Siap, Coach, siap. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Terakhir satu pertanyaan lagi mungkin. Calon mitra, boleh siapa lagi? Kalau ada yang mau nanya bisa di unmute aja. Bu Sri Mulyani. Skenario Pak. Boleh Saya, Pak Oyo Sunario ya. Oh ya, gimana soal Oyo? Ya. Terima kasih Pak. Sangat menarik sekali ikut webinar pada malam hari ini. Ada yang ingin saya tanyakan. Seandainya saya daftar yang biasa, itu produknya itu dikirim ke tempat kita itu sudah termasuk ongkir atau masih ada ongkir lagi Pak? Oke. Ada lagi Pak pertanyaannya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ada 2 konsep ya, kalau nggak salah saya
Mas dengar tadi, yaitu konsep jaringan dan juga konsep dagang. Kedua-duanya bisa dijalankan ya. Betul. Apakah kalau konsep jaringan itu otomatis kan downline kita yang bekerja ya, seandainya seperti Kang Aldian mendapat penghasilan itu dari jaringan itu sendiri gitu ya. Nah, apakah ini penghasilan ini sama dengan passive income atau tidak? Oke, ada lagi Pak, itu aja. Yang ketiga, seandainya kita umur pendek ya, misalkan kita meninggal, apakah reward, komisi dan lain sebagainya ini bisa diwariskan kepada ahli waris kita, Pak? Bisa diwariskan atau enggak gitu ya? Kalau misalnya kita meninggal, apakah penghasilan yang didapat ketika kita masih hidup, karena ini sistem jaringan, artinya yang bekerja kan kaki-kaki bawahan-bawahan kita gitu ya. Apakah bisa diwariskan ke ahli waris kita pendapatan itu? Terima kasih Pak. Siap. Oke, saya bantu jawab ya. Itu aja mungkin Pak, ada lagi? Cukup? Ya sudah. Sudah cukup Pak. Nah, ketika kita memutuskan untuk daftar PTBS, tadi pertanyaannya misalnya kita ambil paket yang 2 juta ya, atau 6, berapa tadi, ada 5 paket kan, misalnya paket basic nih, paket basic itu 2.100.000 ya, 2.100.000 ya, 2.100.000 itu nanti alurnya kayak gini, nanti Pak Oyo itu ngasih data ke sponsornya, ya, nanti data direkap oleh sponsornya ke pusat, ke website pusat. Nanti dicek produknya mau ambil apa aja kan terrekap ya sesuai dengan pemesanan. Nanti dicek di pusat beratnya berapa, lalu ada ongkirnya. Ongkir itu nanti dijumlahkan sama pusat plus biaya pendaftarannya. Nanti Pak Oyo harus transfer ke pusat 2.100.000 plus ongkirnya Pak Oyo. Jadi pusat nanti yang transfer yang kirim produknya ke alamat Pak Oyo. Jadi sponsor atau mitra atau kita nanti atau Pak Oyo pun tugas Pak Oyo itu nanti kalau jadi mitra hanya membantu proses registrasinya aja. Proses registrasi transferan data dari mitra ke pusat, tugasnya sponsor nanti. Selanjutnya si mitra itu transfer ke rekening pusat dan pusat mengirim. Biaya ditanggung oleh di mitra sebenarnya untuk ongkir ya. Tapi kalau misalnya Pak Oyo ada diskusi sama sponsornya, mungkin daftarnya paket reguler, mau bisa nggak saya dikasih bonus bonus ongkir biar ongkirnya ditanggung sama sponsornya, itu bisa aja nanti negosiasi sama sponsornya gitu ya. Kalau mau minta bonus, tapi biasanya sponsor akan ngasih bonus kalau daftarnya reguler ke atas. Nanti mau bonus apa, kadang ada bonus free ongkir, ada bonus kemeja gitu dan sebagainya, itu tinggal ngobrol sama sponsornya. Itu paham pertanyaan pertama? Iya paham. Nah gitu. Nah, pertanyaan kedua, apakah ketika kita jalankan ini secara jaringan ya, terus kita dapatnya passive income? Nah, itu ya pertanyaan kedua ya? Iya. Nah, di PTBS ini, karena PTBS ini udah punya izin syariah dari MUI, jadi kita itu kalau passive income itu kan dapat walaupun kitanya nggak kerja, itu nggak boleh. Kalau misalnya ada yang kayak gitu di luar sana emang ada, tapi biasanya dia nggak dapat izin dari MUI biasanya. Nah, kan nggak dapat izin sertifikat syariah. Kalau di PTBS karena udah dapat izin sertifikat syariah, sehingga di sini termasuk ke dalam PLBS ya, bukan MLM murni, kita PLBS penjual langsung berjenjang syariah, sehingga kita harus ada terus pembinaan. Walaupun saya udah dapat reward sekarang ya, kalau sekarang, dulu ketika saya memulai kan saya pun dari nol dulu Pak, dari nol dulu, nggak mungkin tahu punya jaringan sebanyak sekarang. Saya dari nol dulu, gimana caranya saya bisa jual paket dulu ke teman, ke kerabat dari 2, nah ya 2 orang itu saya ajarin. Paket jaringan ini kan, kita nggak mungkin punya jaringan 1.000 kalau kita awalnya nggak punya jaringan sedikit. Ketika saya punya jaringan sedikit, gimana caranya yang 2 jadi 1.000? Otomatis yang 2 itu kan harus kita ajarin. Ya nggak mungkin ujung-ujung kita closing Pak Oyo 1, closing tadi Pak Musori 1 misalnya ya. Terus ketika saya closing saya diemin, tahu-tahu besoknya 2 orang itu berkembang jadi 2.000, misalkan nggak mungkin.
Tugas kita adalah nge-training, ngajarin, belajar. Nah, itu ngajarin ke mitra-mitranya gimana mitra-mitranya bisa jago jualan, jago marketing dan sebagainya. Akhirnya terduplikasi. Nah, itu terus dilakukan. Kewajiban si mitra itu yang pertama setelah mendaftarkan adalah kita ngebimbing si mitranya. Itu dari MWI itu pembimbingan terus sampai sekarang. Ini saya di sini ada hadir di Zoom meeting salah satu pembimbingan ini. Pembimbingan buat mitra-mitra gitu. Yaitu syaratnya. Syaratnya jadi nggak ada passive income. Kalaupun ada yang passive income itu nanti dilaporkan ke perusahaan bisa diblokir ID-nya. Seminimal kalau kerjaan Akang sekarang apa kalau udah dapat reward? Kerjaan saya ngebimbing. Ya, jadi ada saya bikin training setiap hari Selasa malam. Kalau diundang ke rumah ada seminar besar saya datang gitu. Kayak gitu. Jadi apakah yang kerjanya mitra-mitra kita kerja bareng-bareng. Mitra-mitra kita sekarang bisa kerja, saya yakin ada wasilah saya. Jadi nggak mungkin si mitra itu ketika daftar udah langsung bisa jalan sendiri. Nggak bisa tuh. Pasti harus belajar dulu. Nah itu yang tugasnya ngajarin siapa? Sponsornya. Kalau mitra itu didaftarkan sama saya, berarti tugas saya ngajarin gitu. Ketika akhirnya si mitra itu bisa terbiasa dan dia sukses, itu kan ada wasilah saya sehingga pendapatan omset dia ngalir juga ke saya. Nah itu wajar, itu dibolehkan sama MUI. Ketika saya ngajarin Pak Sunario jago jualan, Pak Sunario untung, saya dapat untung kan berarti kan ada silsilah dari awalnya ya. Gimana ceritanya ketika Pak Sunario tahu sukses, berarti kan ada jalan dari saya juga sehingga ada royalti masuk ke saya, ada royalti namanya. Nah itu masuk terus Pak Sunario. Royalti itu masuk terus. Kalau Pak Sunario dapat Pajero, otomatis saya dapat luxury Pak. Gitu. Dan itu royalti Pak Sunario masuk juga ke saya, ke atas semua. Gitu. Tapi saya yakin Pak Sunario nggak akan sukses kalau udah daftar langsung putus hubungan sama saya. Ya kan Pak Sunario kan harus belajar dulu sama saya kan, sama tim leadernya. Nanti Pak Sunario bisa, akhirnya jaringan berkembang. Harus kerja dulu di awal, ngajarin, ngebimbing mitranya. Suatu saat Pak Sunario butuh bimbingan, butuh telepon, butuh Zoom meeting, itu setiap leader harus hadir. Syaratnya kalau udah dapat reward itu kita sebulan sekali itu harus ngebimbing si mitranya minimal 1 kali, gitu kan? Training dan seminar harus bikin. Itu paham ya? Iya. Ya, ujung-ujungnya sih kita setiap pergerakan dari si mitra royaltinya masuk ke kita. Royalti Pak namanya. Royalti. Ya ibaratnya saya bikin lagu nih, lagunya diputar oleh banyak orang karena saya yang menciptakan, ya akhirnya royaltinya masuk terus ke saya. Begitupun dengan mitra-mitra akhirnya sukses karena ada wasilah kita yang ngajarin gitu kan, ada bimbingan setiap hari, sukses dan royalti mereka itu masuk ke kita juga gitu. Itu konsep yang kedua ya, yang bis jaringan. Saya lebih suka konsep jaringan ini sebenarnya daripada jualan door to door. Kalau door to door itu nggak ada duplikasinya lama, dapat rewardnya agak lama. Tapi dengan konsep jaringan ini kita bisa mensukseskan banyak orang. Saya bisa ngesukseskan Pak Sunario ntar bisa ngesukseskan mitra-mitranya. Jadi saling nular itu suksesnya. Habis jaringan ini karena dari 2 bisa jadi 4, jadi 4 bisa jadi 8 bisa jadi 16 bisa jadi 9.000 dari yang screen yang ditampilkan di layar ini, kelihatannya di layarnya. Dari 2 bisa jadi 8.000 itu kan karena ada pembimbingan. Dan saya yakin kalau udah 9.000 yang di atasnya udah dapat motor, mobil, rumah gitu. Ini giliran terus dapat. Terus yang ketiga, ketika kita udah dapat 1.000 punya jaringan nih 8.000 misalnya, udah dapat luxury dong. Ya 8.000 berarti kan jaringannya udah 3.000 kali 3.000 kan udah dapat luxury. Royaltinya masuk terus tuh Pak setiap bulan tuh. Setiap penjualan, setiap mitra-mitra kita royalti masuk terus tuh. Tiap minggu, tiap bulannya masuk tuh. Nah terus ya misalnya meninggal, nah itu bisa diwariskan Pak, bis jaringan ini bisa diwariskan nanti ke anak. Karena ketika daftar Pak Sunario akan diminta nama, ya nomor handphone ahli warisnya. Nanti bisa diwariskan, boleh ke anak, boleh ke istri gitu kan, boleh ke kerabat. Yang jelas nanti ketika meninggal akan otomatis ditelepon ahli warisnya Pak. Nah ini kelebihan PTBS ini, jadi nggak mati di kitanya, gitu, terwariskan ke anak cucu kita. Makanya paket yang paling bagus itu paket yang paling tinggi karena ini jangka panjang gitu ke depan. Ya, mungkin kita baru dapat 1 motor, 2 motor, 2 mobil ya, 2 luxury misalnya. Atau kita meninggal, ya bisa jadi ntar jaringannya ketika diwariskan bisa diteruskan sama anak kita bisa dapat mobil ketiga, rumah ketiga gitu kan, sampai ke 31 gitu. Gitu Pak Sunario. Ya.
Kalau boleh tahu Pak Sunario siapa yang ngundang ke Zoom meetingnya? Ini Ahmad Kurniawan ya. Oh, Pak Ahmad. Dia mudah-mudahan Pak Sunario bisa segera daftar nih. Dari penjelasan paket Pak Riansyah, dia ambil paket yang mana nih? Priority, eksekutif, bisnis, reguler? Karyawan. Dia ambil paket yang mana Pak Sunario? Untuk sementara yang biasa mungkin. Paket yang biasa yang mana nih? Priority. Oh, yang basic ya. Ya, mudah-mudahan lancar. Insya Allah nanti bisa dibantu sama Kang Ahmad untuk paket basic dulu. Tapi diniatkan kan kita pengen ngewarisin lebih dari satu. Masa iya Pak Sunario nanti ngasih rumah cuma satu gitu kan? Nanti kan anaknya kan lebih dari satu saya yakin. Anak dua kan, masa iya dikasihnya satu, nanti yang kedua marah tuh. Nah, nanti diniatkan kalau udah dapat basic itu bisa upgrade ke paket atasnya reguler, bisnis, priority. Ya buat yang nggak cuma buat anak doang kan, nanti buat orang tua kan bisa berangkat haji, bisa buat bangun masjid gitu. Ya nanti dia bantu sama Kang Ahmad untuk daftar paket basic. Jangan Pak Sunario tapi pilih paket basic. Siapa Pak Sunario ya dibantu ya? Itu aja tadi. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita udah kan? Udah kejawab semua ya Pak Sunario ya? Oh, oke, baik. Pak Uyo sudah ini ya, sudah jelas ya tadi jawabannya dari Kang Algen Saputra yang sudah menjawab langsung. Ada lagi nih untuk calon mitra yang mau bertanya, silakan. Coba Bu Sri Mulyani Kang. Ada waktu. Ibu siapa? Sri Mulyani. Boleh. Siapa coba? Ya Allah, ada Menteri Keuangan di sini ya. Lagi nih. Menteri Keuangan, udah siap. Bu Sri, gimana Bu? Boleh. Di ini aja, di unmute aja ya. Mic-nya diklik. Silakan yang mau nanya nggak usah malu-malu ya. Silakan. Untuk mendapatkan miliarannya kita harus berani bertanya ya. Karena yang kita dapatkan ini adalah miliaran ya, kata Kang Ahmad, bukan jutaan ataupun puluhan juta gitu kan. Nah, jadi silakan untuk calon mitra yang benar-benar ingin bertanya ya, nggak usah malu, silakan ditanyakan aja. Sebelum acaranya akan diakhiri ya, bentar lagi nih. Bu Sri Mulyani ketiduran apa gimana ini? Ketiduran. Masih ada di Zoom. Beliau masih ada, cuman tiduran mungkin. Masih ada ya. Oke, yang lainnya mungkin nih calon mitra. Kalau tidak ada, acaranya akan kita akhiri. Sudah malam juga ya. Oke, kesimpulannya aja lah ya. Langsung kesimpulannya. Boleh. Supaya teman-teman ada bekal nih ya. Terutama yang udah daftar juga. Coba. Ini kelihatan nggak nih? Gambar ini kelihatan berubah? Berubah nggak? Kelihatan. Berubah nggak? Berubah. Iya, kelihatan Pak. Oh, tadi nggak berubah ya? Tadi nggak berubah tuh. Berubah ya teksnya ya. Oke, kesimpulan terakhir nih buat teman-teman semua, baik yang udah daftar atau yang belum daftar, ya, supaya dapat reward kayak gimana caranya, nah, kita akan bahas di sini sebentar. Ini di dalam bisnis PTB sini, kalau kita lihat ya, banyak banget yang udah dapat reward. Kadang ngeliatnya banyak ya, banyak yang dapat reward karena yang diekspos pasti yang suksesnya. Yang nggak suksesnya pasti nggak akan ke expose teman-teman. Nah, saya liatin. Nah ini. Yang dapat reward dari PTBS ini terbilang banyak sih. Tadi di belakang Kang Ahmad ya.
ada ribuan orang yang dapat motor, ya ribuan orang yang dapat mobil, dan ratusan orang yang dapat luxury. Tapi nggak semua orang sih, emang nggak semua orang bisa sukses di PTBS ini. Saya lihat, ya nggak semua orang bisa sukses di PTBS ini. Siapa yang bisa sukses? Nah ini pertanyaannya, siapa yang bisa sukses? Siapa yang akan nyusul saya dan para leader-leader yang lain? Saya lihat ya dari pengalaman saya berbisnis, yang dapat reward itu adalah orang-orang tertentu nih. Orang-orang tertentu yang Slide-nya nggak berubah kan? Slide-nya kan berubah. Masa nih? enggak. Tadi video atau apa, Kang? Dari presentasi. Yang ini yang perayaan reward itu. Iya, berubah nggak tadi? Cuman ini doang, satu gambar doang tadi. Oh. Nah. Ulang. Kenapa ya? Kok nggak bisa berubah ya presentasinya? Coba. Di sini kelihatan, tapi nggak berubah ya? Iya. Iya. Ini berubah nggak nih? Tetap Berubah nggak? Nggak berubah apa? Tetap. Tetap ya? Iya, Pak. Perayaan. Ini berubah nggak? Nah, Ini buat yang masih hadir, ini tipsnya ya, tipsnya supaya teman-teman bisa sukses di PTBS. Karena saya lihat itu nggak semua orang lah bisa sukses dalam dunia bisnis itu. Ya, nggak semua orang bisa sukses dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena hukumnya kayak gitu. Ketika ada yang jalankan, itu ada yang sukses, ada yang gagal. Nah, pilihannya teman-teman mau gagal atau mau sukses nih dalam bisnis PTBS. Sukses, Pak. Mau sukses, Pak. Mau sukses. Setelah saya jalankan 1-2 tahun ini, orang-orang yang sukses itu biasanya orang-orang yang punya harapan, Pak. Beneran. Jadi bukan orang yang punya uang yang akan sukses itu. Adalah orang-orang yang sukses di PTBS adalah orang-orang yang punya harapan. Harapannya kadang sederhana, tapi dia tuh kuat gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini udah jalan habis PTBS atau yang belum, cari harapannya apa? Bikin harapan yang sederhana. Yang paling sederhana itu biasanya harapannya gimana caranya kita bisa nyenengin orang tua. Dan biasanya kalau orang yang punya harapan ingin membahagiakan orang tua, dia akan sukses di bisnis PTBS. Jangan sekali teman-teman daftar bisnis PTBS kalau nggak ada harapan mulia. Bikin harapan yang sederhana tapi mulia. Salah satunya apa? Pengen membahagiakan orang tua. Tanya diri kita, kira-kira kita udah bisa belum nyenengin orang tua? Kita udah bisa belum berangkatin umroh dan haji orang tua? Kalau belum, jalankan bisnis PTBS ini sungguh-sungguh. Jangan pernah berhenti sampai kita bisa benar-benar memberangkatkan haji orang tua kita. Sampai kita bisa benar-benar menyenangkan hati orang tua kita. Gitu. Itu harapan sederhana di PTBS. Jangan sampai daftar karena saya punya uang, karena saya pengen punya mobil, itu nggak akan dapat kalau niatnya di awal cuman itu. Ya, tanamkan dari sekarang niat saya daftar PTBS, saya pengen nyenengin orang tua saya. Dia itu daftar, jalankan sungguh-sungguh, berhasil baru teman-teman nanti sukses di PTBS ini. Dibilang sukses di PTBS ini. Yang kedua, biasanya sukses itu adalah orang-orang yang punya harapan untuk ngebahagiain keluarganya, menjadi keluarga yang sejahtera. Gitu. Di sini siapa sih yang nggak pengen punya istri anak itu senang bahagia gitu kan? Pengen punya rumah nggak ngutang, pengen punya mobil nggak ngutang. Kan di luar sana banyak orang yang berumah tangga tapi punya rumahnya ngutang kredit, punya mobilnya ngredit, sehingga dia terbebani hutang setiap tahun, setiap bulan sampai 5-25 tahun. Nah, di PTBS ini Anda bisa tekuni dan sukses ketika Anda punya impian untuk membahagiakan keluarga Anda, sehingga keluarga Anda bisa terbebas dari hutang dan riba. Jadi kunci dari sukses ini adalah
gimana caranya kita punya keinginan kuat untuk membahagiakan keluarga dan orang tua. Kalau Anda punya keinginan itu, solusinya daftar BIS PTB jalankan sungguh-sungguh sampai berhasil. Gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu semua daftar nggak ada tujuannya, harus ada tujuannya. Dan pastikan tujuannya mulia. Minimalnya buat keluarga kita, orang tua kita dulu. Setelah itu Bapak Ibu semua terserah mau bangun masjid, mau bangun yayasan, ya, mau bangun hotel sekalipun insya Allah bisa. Itu mungkin pesan saya buat teman-teman semua. Saya berharap teman-teman semua bisa sukses di PTBS-nya, nggak cuma sekedar daftar, tapi teman-teman semua bisa dapat reward di PTBS. Saya akan seneng nih ketika di sini masih ada 30 orang ya. 30 orang. 30 orang ini daftar, jalankan sungguh-sungguh. Lalu dapat rumah. Dapat rumah itu dipakai buat istri dan anaknya. Akhirnya terciptalah dari rumah itu anak-anak yang soleha. Ya, tercipta anak soleha, terus anak-anak menghafal Quran. Pahalanya ngalir ke Bapak Ibu semua, termasuk ke saya. Royaltinya ngalir juga tuh. Nggak mungkin saya nggak dapat pahalanya. Teman-teman sering ikutan training, daftar training, belajar bareng saya. Tahu-tahu teman-teman bisa menghajikan orang tuanya. Orang tuanya di Ka'bah nanti, di Mekah, di Madinah nanti mengucapkan terima kasih ke anaknya, ke Anda gitu kan. Apakah iya nggak ngalir juga pahalanya ke saya? Gitu. Maka tugas saya, tugas Anda sebagai leader adalah bantu mitranya untuk sukses di PTBS. Maka pahalanya maka hasilnya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat pun kita dapat pahalanya. Inilah bisnis yang menurut saya berkah dunia dan akhirat. Sistem bisnis jaringan yang emang sudah terlegalitas dengan komplit, mulai dari pemerintah dan syariahnya. Mudah-mudahan kita semua sukses di PTBS. Terima kasih banyak. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri saja acara seminar Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini ya, Zoom meeting marketing plan tentang PTB Syariah Corporation. Dan untuk calon mitra ya yang ingin mendaftar, segera mendaftar agar bisa mengikuti Zoom meeting training di hari Selasa khusus mitra nanti pastinya. Oke, alhamdulillah ya acara Zoom meeting hari ini alhamdulillah kami ucapkan alhamdulillah ya, karena acara malam hari ini berjalan dengan lancar pastinya. Dan sebelum saya mengakhiri ya meeting pada malam hari ini, seperti biasa ya, mic-nya dinyalakan ya, kita yel terlebih dahulu agar lebih semangat. Jangan kenceng-kenceng ya, takutnya nanti mengganggu tetangga ya. Oke, boleh videonya juga dibuka, mic-nya dibuka agar lebih semarak pastinya. Seperti biasa kalau misalkan saya bilang apa kabar ya, nanti dijawab Merdeka, PTBS, Gubernur Nolita, Time Team, ya dari Indonesia. Oke, kita mulai ya. Apa kabar? Merdeka! Time Team, Miliarder Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah.